Kalau pengalaman saya tuh di sini berawalnya dari paksaan ya. Pasti semuanya berawal dari paksaan. Dengar, semua itu berawal dari paksa. 17 pada tanggal 17 Agustus 1945 kan negara Indonesia merdeka. Ya, benar. Cuman walaupun itu negara Indonesia kan baru hitungnya baru berdiri banget. Jadi fondasinya belum kokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Suara Muda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Naim Kurniawan, biasanya dipanggil Al-Naim. Nah, di episode kali ini kita akan ngebahas salah satu yang gak kalah penting di sejarah kemerdekaan Indonesia, yaitu Hari Santri Nasional. Hari ini kita ditemani oleh salah satu sosok yang keren, ya. Beliau adalah salah satu anggota OSAK, yaitu organisasi siswa Akel, menjabat sebagai ketua divisi olahraga, ya. Beliau adalah sosok yang aktif, ya, dan juga inspiratif. Dan sekarang beliau udah di kelas akhir dan bentar lagi akan lulus. Langsung aja kita sapa, yaitu Muhammad Ulum Zaki. Hai. Gimana kabarnya? Sekarang lagi sibuk ngapain nih? Lagi sibuk ngurus OSIS, tugas akhir, ujian, atau semuanya nih? Gimana nih sekarang? Alhamdulillah sih akhir-akhir ini lagi sibuk ngurus TK. Nah, untuk mempersiapkan ujian kelulusan. Oke. Sebelum jauh-jauh kita ngobrol, boleh dong cerita dikit ya. Kamu tuh udah berapa lama jadi santri? Dan gimana rasanya hidup di pesantren sampai sekarang gitu loh? Gimana tuh? Ya, jadi santri itu sebagai pengalamannya udah 6 tahun di sini. Dari SMP 6 tahun? Iya, dari kelas 7 sampai kelas 12. Kalau pengalaman saya tuh di sini berawalnya dari paksaan ya. Pasti semuanya berawal dari paksaan. Dengar, semua itu berawal dari paksa. Tapi akhirnya Akhirnya jadi kebiasaan. wah. Pas. Lanjut. Jadi saya walaupun awalnya kelas 7, kelas 8 tuh nggak suka, tapi lama-lama kalau dirasakan, dinikmati, ntar betah, lama-lama nggak kerasa aja Iya, kelas benar. 11. Oh, cukup. Cukup. Ternyata tidak banyak ya. Jadi santri itu sebenarnya awal paksa ya, terasa kepaksa banget. Tapi lama-lama paksaan ini menjadi kebiasaan ya. Lagipun kita dipaksa untuk melakukan kebaikan ya. Lama-lama kebaikan itu menjadi kebiasaan kita. Oke, nah ala ulum, mungkin banyak anak muda yang sekarang itu belum tahu ya asal usul dari mana sih hari santri ini ya. Sebenarnya gimana sih ceritanya bisa sampai di tanggal 22 Oktober ya diterapkan sebagai Hari Santri Nasional? Simpel aja. Jadi sedikit sejarah. 17 pada tanggal 17 Agustus 1945 kan negara Indonesia merdeka. Ya, benar. Cuman walaupun itu negara Indonesia kan baru hitungnya baru berdiri banget. Jadi fondasinya belum kokoh. Negara sekutu datang Inggris dengan Belanda membonceng numpang. Jadi di situ tuh sebenarnya kita masih terhitung dijajah. Pada tanggal 22 Oktober, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama anaknya juga Wahid Hasyim itu memimpin sebuah orasi lah, ceramah, khutbah untuk melawan Belanda dan kolonialisme untuk keluar dari Indonesia. Itulah makanya diperingati Hari Santri karena betapa dampaknya besar banget gitu untuk para dari santri sama kiai. Jadi bukan hanya militernya saja yang mendorong buat Belanda keluar, tapi hanya santri dan kiai juga ada peran dampaknya. Oh, keren banget ya. Ternyata Hari Santri itu bukan cuma seremoni doang ya. Ternyata di baliknya ada sejarah dan perjuangan besar. Tapi sekarang ini ya, di era digital, peran santri udah banyak banget berubah. Nah, menurut Ulum nih ya, Iya. santri zaman sekarang itu tantangannya apa aja sih ya dibanding zaman dulu gitu? Oh, Gimana tuh? untuk santri zaman sekarang tuh memang banyak banget tantangannya. Bahkan untuk saya sendiri juga banyak gitu. Lebih banyak dari zaman dulu gitu? Zaman dulu itu cuman penjajah, mereka fisik bentuknya. Sekarang zamannya bentuknya digital. Oh, lebih
Lebih susah apa gimana? Lebih berbahaya apa? Lebih berbahaya dan susah. Soalnya itu nyerangnya bukan, kalau fisik kan mungkin disiksa atau apa. Iya, Kalau benar. digital itu bisa nyerang ke otak sama mental, bisa membuat kita ragu-ragu tentang keyakinan kita sendiri. Oh, kalau fisik masih bisa disembuhin ya, tapi Iya. kalau mental agak sulit sembuhinnya. Masih sulit, soalnya sekalinya keimanan kita tuh kalau masih rapuh, itu bisa gampang terpecahkan. Benar sekali ya. Ternyata tantangan santri sekarang itu lebih berbahaya dibanding santri-santri dulu. Karena emang santri dulu tantangannya cuma fisik ya. Iya. Beda dengan santri kita yang sekarang ya. Itu tantangannya mental ya, yang sulit banget disembuhin buat yang sakit mental atau gimana gitu ya. Nah, ngomongin soal tantangan nih ya. Kemarin sempat viral tuh ya, kalau lihat di medsos tentang Trans 7 ya. Soal yang peristiwa yang melibatkan santri ya. Banyak sekali dibahas di medsos kemarin ya. Lagi trending. Iya, jadi trending banget ya. Menurut Ala Ulum, gimana sih cara kita sebagai santri ya atau masyarakat umum untuk nyikapin hal-hal kayak gitu ya, agar tidak salah ya, tidak salah karap atau kapra ya, sakarap sudah kapra ya. Atau malah bikin nama pesantren jelek gitu. Gimana sih cara kita nyikapin gitu? Kita kan sebagai santri sudah sering diajari adab sama tentang bagaimana untuk merespon. Ada kalanya juga untuk kita bertabayun dulu. Tabayun itu apa? Tabayun itu adalah memeriksa kebenaran dari suatu berita. Jadi ada kalau baiknya kita tuh untuk memeriksa berita dulu sebelum berkomentar. Soalnya rata-rata orang-orang Indonesia di sini nih sampai zaman sekarang juga nih, kayak kemarin juga kasus demo sampai ada yang bakar-bakar, itu karena mereka terlalu terbawa emosi dan terbawa nggak berpikir dulu, terbawa gampang berita. Soalnya di era zaman sekarang yang saya udah sebutin tadi yang berbahaya, itu memang banyak berbahayanya di berita-berita palsu kayak gitu. Sikap kita sebagai santri itu pertama yaitu tadi tabayun. Yang kedua, kita harus menjaga nama pondok kita. Kita sekalinya berkomentar atau berkomentarnya terlalu berekspresif ya, maksud sampai menghujat atau apa, itu kita harus ingat kita bawa nama sendiri, nama keluarga, sama nama bawa pesantren. Ada lagi? Ya, udah. Ya, jadi kalau apa tadi tabayun apa? Tabayun ya. Mencari kebenaran di balik berita. Oh, kebenaran di balik berita. Jangan sampainya berita kita langsung mengiyakan ya, tapi cari dulu kebenarannya. Begitu teman-teman sekalian. Yang kedua apa tadi? Yang kedua menjaga marwah pesantren. Oh, menjaga marwah pesantren ya. Kita memang pesantren tuh ya, anak santri itu sebagai contoh sebenarnya untuk masyarakat ya. Jadi kita memang harus menjaga sikap kita ke masyarakat ya, gitu ya. Menjaga pesantren kita marwahnya. Jadi seperti itu ya. Iya, benar. Benar banget ya. Soalnya media sosial ya itu bisa bikin satu hal kecil menjadi besar banget. Benar banget. Tapi di sisi lain, medsos juga bisa jadi alat yang bermanfaat, alat dakwah ya, kalau kita pinter makainya. Terus kalau kita ngomongin soal hari santri, kan biasanya identik dengan semangat ya. Iya, benar. Santri itu semangat banget ya. Semangat ya, perjuangan dan juga kebersamaan. Nah, menurut Ala Ulum nih ya, apa makna santri ya di masa sekarang ya? Apalagi buat generasi muda yang mungkin nggak mondok tapi punya semangat yang sama. Jadi bagaimana tuh Ala Ulum? Definisi santri adalah seseorang yang belajar di pesantren. Jadi untuk orang yang nggak mondok itu bisa juga disebut santri. Soalnya definisi santri itu ada 3 juga. Pertama adalah haus ilmu, kedua cinta sesama. Maksud cinta sesama di sini maksudnya cinta bukan gitu bukan cinta. Maksudnya saling melindungi ya. Saling melindungi ya, bukan saling gitu. Lanjut. Sama yang terakhir adalah rendah hati.
kita sebagai santri tuh nggak pernah boleh sombong. Oh, Harus benar. rendah hati untuk menunjukkan kalau kita tuh santri memang diajari adab yang baik dan benar. Jadi kita harus menyikapi 3 hal itu. Iya. Pertama Pertama haus ilmu. haus ilmu ya. Jadi kita harus haus ilmu ya. Jangan haus nafsu. Sama aja ya. Beda. Nafsunya harus nafsu yang baik gitu. Yang baik, Iya. jangan yang jahat. Iya, jangan yang jahat ya. Haus ilmu. Yang kedua adalah apa tadi? Cinta sesama. Cinta sesama ya. Bukan cinta bersama pasangan, tapi cinta sesama masyarakat ya, saling melindungi, saling menghormati, seperti itu teman-teman. Dan yang ketiga adalah rendah hati ya. Kita harus selalu rendah hati ya, bukan rendah diri ya. Rendah hati beda dengan rendah diri ya. Oke, Masya Allah ya, luar biasa banget apa yang disampaikan oleh Ulum. Banyak banget yang bisa diambil ya. Dari awal tadi Ulum menjelaskan tantangannya ya, sampai makna santri di zaman sekarang. Bang, mau nanya bang. Oh, ada yang mau nanya tuh? Ya, Apa? Saya mau nanya. Apa tuh? Bang, abang udah berapa tahun nih mondok nih bang? Tadi bukannya sudah saya jelaskan, saya kan. Baiklah. Tadi udah dibilang 6 tahun loh. Oh, enggak, ini ada netizen ada tanya nih bang. Apa tuh? Pertanyaannya, selama beberapa tahun abang mondok, apa kejadian paling absurd yang pernah abang alami? Apa kejadian paling absurd di pesantrennya? Kan emang pesantren kita banyak sejarah di pesantren ya. Benar. Itu penuh. Mungkin bisa sedikit sharing-sharing ya. Apa kejadian paling absurd waktu di pesantren gitu? Banyak sih sebenarnya. Oh, banyak dari ya? SMP sampai SMA tuh, dari antar perilaku teman atau perilaku ustaznya banyak. Kalau perilaku sendiri? Jadi lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi ya? Boleh disebut tapi. Oh, harus sebut ya? Kita tidak boleh menyebar aib. Iya. Aduh, ntar ya, coba. Mungkin saking banyaknya ya, beliau sampai yang mana gitu loh. Saking banyaknya gitu loh ya. Jadi mungkin apa nih yang paling absurd lah? Satu aja nggak apa-apa. Kalau ceritain semuanya sampai besok kita ini. Oke, apa? Mungkin kejadian paling absurd ini juga jangan ditiru ya, jangan dicontohin. Itu adalah waktu saya kabur halaqah. Ya, mustahil sih 6 tahun ya, 6 tahun. Itu pasti enggak, kita kan manusia Iya, biasa. manusia biasa pasti malaikat ada atau kesalahannya nabi. ya, Iya. pasti ada kesalahannya. Jadi ceritanya kabar halaqah, di mana saya sama teman saya kabar halaqah di situ puter-puteran di asrama, dikejar-kejar sama ustaz. Main kucing-kucingan lah, kontak umpet. Oh, Akhirnya apa? Akhirnya ketahuan juga. ketahuan juga Ya, ya. pasti ketahuan. Jadi kalau kabur dari kebenaran tuh pasti akan tertangkap sebenarnya ya. Hanya butuh waktunya aja. Hanya butuh waktunya ya. Iya. Jadi itulah ya, Iya, absurd. itu Apa ada lagi nih? Enggak, Oh, itu cukup itu ya. Nanti kebanyakan ini malu beliau. Nah, sebelum kita sampailah di akhirnya, sebelum kita tutup nih bro, boleh lah ya kasih satu pesan singkat untuk seluruh santri yang ada di Indonesia atau yang nonton podcast kita kali ini. Pesan penting ya, atau sedikit kalimat atau penyemangat untuk santri-santri ataupun masyarakat umum yang punya semangat yang sama seperti santri. Pesan saya ya, walaupun dari saya yang belum tentu berarti, itu jika kita ada semangat untuk belajar, itu jangan diberhentikan. Maupun kondisi kita berbeda-beda, maupun kita jauh-jauh posisinya, ataupun kita ya dalam kondisi apapun, fisik ataupun ini nggak bisa, ingat selalu kalau Allah tuh pasti ada jalannya. Jadi kalau maupun kita buntu, buta, ataupun miskin, ataupun rumahnya jauh lah dari sekolah, pasti Allah akan ngasih jalan, dan pasti itu akan menghasilkan buah karya yang bagus lah untuk kita diri sendiri kita di masa depan nanti. Ya, keren banget ya, keren sekali. Terima kasih ya Ulum. Iya. Dan untuk semua yang nonton, jangan lupa kita adalah santri dengan cara kita masing-masing. Terus belajar, rendah hati, dan bermanfaat untuk umat. Akhir kata, selamat Hari Santri Nasional 2025. Terus jaga semangat jihad, ilmu, akhlak, dan cinta tanah air. Cinta saya juga nggak apa-apa. Saya Muhammad Al-Naim Kurniawan,
Sampai ketemu di episode selanjutnya di Suara Muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.